Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude. Anak-anakku sekalian, menunjukkan sikap yang baik adalah hal yang pertama dari prinsip 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Attitude adalah sikap, attention adalah perhatian, dan action adalah tindakan. Nah, konsep sikap ini akan mempengaruhi terhadap keputusan customer atau pelanggan. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam konsep attitude atau sikap ini? Konsep sikap atau attitude ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu penampilan, yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga yaitu sikap menghargai. Kita bahas satu persatu. Pertama yaitu penampilan. Nah, penampilan ini artinya adalah menampilkan citra diri gitu. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berhias, bagaimana ekspresi wajah kita saat melayani pelanggan. Tentu saja dalam melayani konsumen, kita harus memiliki penampilan yang serasi. Karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana keputusan pelanggan. Berpenampilan yang serasi ini, yang pertama adalah berhias. Nah, berhias ini merupakan suatu keharusan. Karena dengan berhias yang rapih dan menarik, maka akan tampaklah penampilan yang serasi dari kita gitu ketika akan melayani konsumen atau melayani pelanggan. Nah, di sini dibagi menjadi 2 antara berhias untuk laki-laki dan berhias untuk perempuan. Untuk laki-laki tentu saja rambut harus dipotong rapi, tidak menutupi telinga. Kemudian kuku tidak panjang, apalagi sampai hitam. Ya, ini yang kebanyakan kurang diperhatikan oleh seorang laki-laki gitu ya. Kukunya panjang, kemudian ada yang sampai menghitam. Untuk kita yang akan melayani konsumen tentu saja ini harus diperhatikan. Kemudian tidak merokok ketika melayani pelanggan. Yang keempat yaitu badan tampak selalu bersih gitu. Kemudian untuk perempuan rambut harus dipotong rapi. Kalau rambutnya pendek itu bisa diikat. Kalau rambutnya panjang itu bisa disanggul. Seperti yang biasa kalian lihat ya, misalkan di supermarket atau misalkan pramugari. Itu kan pramugari juga melayani penumpang pesawat. Nah, kalau kalian lihat kan tidak ada yang rambutnya terurai bagi perempuan ya. Pasti yang rambutnya tuh disanggul. Kalau rambutnya pendek itu bisa juga hanya diikat. Yang kedua yaitu tidak berlebihan dalam menggunakan perhiasan. Ya, menggunakan perhiasan sewajarnya. Misalkan memakai cincin, anting yang sudah menempel gitu ya. Tidak perlu memakai semua perhiasan. Misalkan kalung dipakai, gelang dipakai, itu terkesan berlebihan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan make up yang sederhana. Ya, memang harus menggunakan make up, tapi bagaimana caranya kita menggunakan make up senatural mungkin gitu ketika akan melayani pelanggan. Artinya make upnya tidak menor gitu. Dan yang keempat juga memakai parfum sewajarnya. Oke, ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan gitu. Karena kan biasanya kalau laki-laki itu tidak biasa menggunakan parfum, misalkan kebanyakan. Perempuan biasa menggunakan parfum, tapi kebanyakan itu menggunakan parfumnya berlebihan. Sampai ketika lewat sudah beberapa meter pun masih tercium gitu. Nah, tidak perlu seperti itu. Gunakan parfumlah sewajarnya. Itu untuk yang berhias. Nah, berhias ini merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam penampilan. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian untuk selanjutnya selain berhias, ada juga berbusana. Berbusana atau berpakaian ini merupakan ciri khusus yang menunjukkan kepribadian dan kewibawaan saat kita akan melayani seorang pelanggan atau melayani seorang konsumen.
Nah, kalau kita berbusananya sudah baik, sudah serasi, berarti itu juga ciri bahwa kita memperhatikan penampilan diri kita sendiri gitu. Nah, kelengkapan busana ini misalnya mulai dari perhiasan, seperti yang tadi disebutkan ya, gunakanlah perhiasan sewajarnya saja. Kemudian dari tasnya, dari sepatunya, dari dasi atau scarf gitu ya, tutup kepala, kaos kaki, stocking, sarung tangan, dan sebagainya. Kemudian bahan pakaian yang digunakan diantaranya boleh sutra, katun, wool, rayon, nilon, atau bahan apapun itu. Dan ketika kita akan melayani seorang pelanggan atau konsumen pun, kita boleh menggunakan pakaian yang bermotif, bisa motif batik, tenun ikat, bunga-bunga, kotak-kotak, garis-garis, dan daun-daunan. Tapi itu kembali lagi kepada ketentuan atau peraturan yang ditetapkan masing-masing perusahaan atau tempat bekerja gitu. Itu untuk berbusana. Selain itu juga dapat diperhatikan warna pakaian yang dipakai. Apakah warnanya warna yang cerah, warna yang gelap, atau warna yang tenang. Jangan sampai ada yang tidak serasi, artinya tidak senada. Itu untuk berbusana, semoga dapat dipahami. Yang selanjutnya yaitu ekspresi wajah. Nah, menampilkan ekspresi wajah yang simpatik dan menarik tentu saja sangat penting. Karena ekspresi wajah juga ini mempunyai andil yang besar dalam menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, ekspresi wajah ini terdiri dari beberapa hal atau beberapa ekspresi yang harus diperhatikan. Mulai dari yang pertama adalah ekspresi mata. Nah, untuk ekspresi mata, yang pertama lakukan kontak mata secara langsung dengan pelanggan. Yang kedua, kontak mata harus disertai dengan senyuman. Ya, tentu saja ini penting ya, ada sinkronisasi antara ekspresi mata dan ekspresi bibir. Ketika mata kita melakukan kontak langsung tapi bibir kita tidak tersenyum, itu kan akan menimbulkan pemikiran lain gitu dari seorang pelanggan gitu. Yang ketiga yaitu tampilkan tatapan mata yang bersahabat. Oke, kita melakukan kontak mata secara langsung, tapi tentu saja tatapannya harus tatapan yang bersahabat, yang menunjukkan sikap yang ramah gitu ya. Jangan sampai tatapannya tatapan yang tajam atau yang melotot gitu ya. Bisa-bisa customernya kabur kalau kayak gitu. Yang keempat yaitu hindari mata berkerut atau tatapan kosong. Kita harus melayani sepenuh hati dengan mata yang bersahabat, yang tidak kosong gitu. Karena kalau kita matanya kosong itu terkesan kita sedang banyak pikiran, sedang memikirkan sesuatu gitu. Yang kelima, mata kaku atau mengalihkan pandangan harus dihindari. Ya, jangan sampai ketika ada pelanggan, kemudian kita melayani pelanggan tersebut, kita malah menghindari pandangannya. Nah, di situ pelanggan akan merasa tersinggung jika kita menghindari pandangan ke pelanggan gitu. Ketika kita akan melayani pelanggan, tatapan kita harus diberikan sepenuhnya gitu kepada pelanggan. Dan yang keenam, hindari pula sikap mata ke bawah atau menatap sesuatu benda. Karena ekspresi tersebut menunjukkan penghindaran dari suatu percakapan. Jadi kayak nggak mau gitu. Kayak kita tuh males melayani pelanggan kalau kita natap benda lain, terus kita ngelihat ke bawah gitu. Kayak gak ada keinginan atau gak ada semangat untuk melayani pelanggan. Selanjutnya yaitu ekspresi mulut atau bibir. Yang pertama, tampilkan senyuman manis. Nah, senyuman manis ini menunjukkan rasa senang atau gembira gitu bahwa kita melayani pelanggan dengan sepenuh hati gitu. Kemudian hindari bibir rapat, karena jika bibir kita dirapatkan, ekspresi ini menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Kemudian yang ketiga, hindari pula mulut yang terbuka lebar tanpa berbicara, melongo gitu ya. Ekspresi ini menunjukkan kebingungan gitu. Kemudian yang keempat, hindari pula menggigit-gigit bibir.
karena hal ini mengisyaratkan sikap kesedihan. Dan yang terakhir, berbicaralah sewajarnya dan jangan dibuat-buat gitu. Jadi dalam hal ini tidak berlebihan gitu, tidak lebay. Yang selanjutnya yaitu ekspresi kepala gitu ya, atau gerakan kepala. Ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi kepala hendaknya tegak. Ketika posisi kepala kita tegak, berarti kita sudah siap, kita sudah bersedia untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau customer. Kemudian yang kedua, anggukan kepala. Nah, menganggukkan kepala ini isyarat bahwa kita menghormati gitu ya. Ketika misalkan ada customer atau ada pelanggan datang, kita mengangguk. Mengangguk juga dapat diartikan sebagai tanda hormat gitu. Kemudian yang ketiga, menghindari memegang kepala dengan tangan gitu. Karena hal ini mencerminkan bahwa kita sedang kebingungan. Kemudian yang keempat, hindari kepala menunduk ke bawah. Karena hal ini menunjukkan penolakan, sama seperti tadi ekspresi mata melihat ke bawah, kemudian juga kepala melihat ke bawah, itu menunjukkan bahwa kita menolak untuk berbicara dengan customer atau pelanggan. Nah, ini harus dihindari ketika kita akan menerapkan pelayanan prima. Dan yang terakhir, posisi kepala hendaknya sewajarnya. Artinya, yang tadi pertama jangan menunduk, karena itu menunjukkan penolakan, tapi jangan juga kepalanya ke atas. Jika kepalanya terlalu ke atas, itu menunjukkan sikap kurang perhatian, sombong atau angkuh gitu. Jadi posisi kepala lurus ke depan, memperhatikan konsumen atau pelanggan dengan mata yang bersahabat, tatapan yang senang, yang gembira, senyuman yang manis gitu ya. Semoga bisa dipahami oleh kalian dan terbayang seperti apa pelayanan yang baik itu dalam segi penampilan. Nah, dalam konsep attitude atau sikap ini masih ada dua hal yang belum dibahas, yaitu tentang berpikir positif dan sikap menghargai. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai materi penampilan ya. Semoga materi ini dapat dipahami dan terbayang seperti apa oleh kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.